Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan alur film berjudul Miracle in Cell nomor 7. Jadi di film ini dikisahkan seorang ayah cacat mental yang memiliki seorang putri cerdas berusia 6 tahun. Mereka berdua dipisahkan akibat tuduhan pembunuhan yang berakhir dengan hukuman mati terhadap sang ayah. Seperti apa kisahnya? Seperti biasa, jangan skip video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Di awal film ditampilkan seorang jaksa muda bernama Yesung yang diperankan oleh artis cantik Korea bernama Park Shin Hye. Dia datang menemui ayah angkatnya yang menjabat sebagai kepala sipir penjara bernama Jang Nin. Yesung meminta berkas yang berhubungan dengan kasus penculikan dan pembunuhan dengan tersangka yang bernama Lee Young-gu yang terjadi beberapa tahun silam. Lalu Shin berpindah ke ruang sidang. Rupanya Yesung mengajukan pra-peradilan atau penyidikan ulang atas kasus tersebut. Jaksa penuntut menyebut kasus itu berhubungan dengan pelecehan seksual terhadap anak kecil bernama Choi Ji-young. Giliran Yesung berbicara, dia akan menunjukkan bukti bahwa tersangka telah dijebak, dan untuk memperkuat pembelaannya Yesung menceritakan semua yang dialaminya. 네, 그 자리에 있었던 것만은 확실합니다. Cerita pun flashback. Ketika itu Yesung yang masih kecil ditemani ayahnya yang bernama Lee Young-gu. Pria yang memiliki keterbelakangan mental, berperilaku layaknya bocah dan berbicara tidak jelas. Selain itu juga dia adalah seorang single parent yang membesarkan anaknya seorang diri. Meskipun memiliki kekurangan, Lee Young-gu membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Saat itu Yesung ingin sekali membeli tas Sailor Moon yang sudah lama sekali dia idam-idamkan. Namun karena ayahnya baru mendapatkan gaji hari itu, mereka berencana untuk membelinya. Tiba-tiba tas itu dibeli oleh seorang anak bernama Choi Ji-young. Lee Young-gu pun sempat dipukuli ayah dari anak itu yang ternyata adalah seorang komisaris jenderal polisi. Setiap kali akan berangkat kerja menjadi tukang parkir, Lee Young-gu dan anaknya akan melakukan gerakan lelucon. Hari itu Choi Ji-young yang merasa kasihan mengajak Lee Young-gu untuk membeli tas Sailor Moon di toko lain. Entah apa yang terjadi, Lee Young-gu bermaksud memberikan nafas buatan kepada anak itu dan melepaskan celananya dengan tujuan melancarkan peredaran darahnya. Seorang wanita yang kebetulan melintas mengira Lee Young-gu sedang memperkaosnya. Akibatnya dia langsung ditangkap oleh pihak polisian. Nasib malam pun menimpanya. Karena keterbelakangan mental dan sulitnya berkomunikasi, Lee Young-gu tidak bisa menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Dalam reka adegan yang dilakukan, Lee Young-gu mencoba menjelaskan kepada pihak kepolisian yang terus menekannya. Bahkan mereka memaksa untuk membuka celananya, padahal itu tidak dilakukannya sama sekali. Lanjut, mereka berjanji akan mempertemukannya dengan Yesung. Akibatnya publik menganggap Lee Young-gu sebagai pembunuh gadis di bawah umur. Karena maskernya terbuka, Yesung terkejut saat melihat ayahnya ditangkap oleh polisi. Yesung tidak kuasa menahan kesedihannya karena tidak ada satupun keluarga yang dia miliki saat ini lagi. Lee Young-gu ditempatkan di sebuah sel nomor 7 dengan tahanan lainnya, di antaranya Bong-sik si pencopet, Chun-ho si penipu, Man-bom si penzina, kemudian si kepala gangster, dan terakhir kakek Seo. Karena kepala gangster tidak bisa membaca, dia menyuruh Chun-ho untuk membacakan catatan kejahatannya. Karena memperkosa dan membunuh gadis di bawah umur merupakan kegiatan terkeji, mereka langsung memukuli Lee Young-gu. Tiba-tiba kepala gangster menggantikan pukulannya karena Lee Young-gu diancam dengan hukuman mati. Sementara itu Yesung ditempatkan di yayasan yatim piatu, dan setiap hari Lee Young-gu hanya memikirkan keadaan anaknya di luar sana. Kepala gangster dan Chun-ho bekerja sama untuk menyelundupkan barang-barang dari luar penjara menggunakan bola yang mereka produksi di lapangan penjara. Kepala gangster hampir menjadi sasaran dari penyerangan dari gangster dari lawannya. Nyawanya terselamatkan setelah Lee Young-gu berlari menyelamatkannya, meskipun dia sendiri menjadi korban. Setelah diselamatkan, kepala gangster mengatakan kepada Lee Young-gu untuk mengatakan permintaannya. Tidak ada hal yang dia inginkan selain bertemu dengan putrinya. Lanjut, saat acara keagamaan yang diadakan di dalam penjara, Yesung ikut hadir untuk mengisi acara tersebut. Dan saat itulah mereka bekerja sama untuk diam-diam membawa Yesung ke dalam sel dengan susah payah dan hampir saja kepergok petugas.
Yesung berhasil dibawa masuk ke dalam sel nomor 7. Ayah dan anak ini akhirnya bisa bertemu kembali. Yesung yang masih kecil ini bertanya kenapa dia berada di tempat seperti ini. Dia bukanlah orang jahat. Dengan polosnya, Leonggu menunjuk mereka lah yang jahat. Karena pendeta yang memimpin acara keagamaan tiba-tiba terjatuh, Yesung harus segera dipulangkan. 30분 지금 2시간. Yesung sempat menolak, namun setelah dibujuk oleh kepala gangster, Yesung pun mau menurut masalahnya. Mobil yang membawa rombongan keagamaan keburu pergi. Mereka bingung bagaimana caranya mengembalikan Yesung kembali ke panti asuhan tanpa diketahui petugas. Jika mereka mengaku bisa berakibat fatal, hukuman penjara mereka akan bertambah lebih lama lagi. Akhirnya mereka mendapatkan informasi bahwa akan dilangsungkan kembali acara keagamaan 2 hari ke depan. Lanjut, rencana mereka batal karena ternyata acara keagamaan kali ini mendatangkan para biksu. Alhasil, Junho menjadi bulan-bulanan kepala gangster dan kepala sipir. Jang Nim kemudian melihat foto-foto dari acara keagamaan yang mereka adakan. Terdapat satu anak yang menghilang. Setelah dilakukan penyelidikan dan anak tersebut berhasil ditemukan di dalam sel nomor 7. Jang Nim benar-benar murka kepada Leonggu dan menempatkannya di dalam sel isolasi dengan tangan dan kaki yang terikat. Sementara itu Yesung dikembalikan ke yayasan. Malam itu terjadi kebakaran hebat di dalam salah satu ruangan yang sengaja dilakukan oleh Sang Myun. Keadaan menjadi kacau dan seluruh tahanan dikeluarkan dari selnya termasuk Leonggu. Kepala sipir berusaha mengeluarkan si pelaku dari dalam kobaran api, namun dia malah menolaknya. Akibatnya Jang Nim terjebak dalam ruangan itu. Leonggu yang melihat hal tersebut berusaha memberitahu petugas lain karena mulutnya gagu, tidak jelas ucapannya. Alhasil tanpa pikir panjang Leonggu nekat menyelamatkan mereka. Singkat cerita, kepala sipir berada di ruangan perawatan. Dokter mengatakan nasibnya beruntung karena tahanan aneh itu menyelamatkan nyawanya. Sejak saat itu Jang Nim mempertanyakan apakah benar Leonggu bisa sejahat itu kepada anak kecil. Yesung meminta gurunya Jiung untuk mengantarnya ke penjara mengunjungi ayahnya. Mereka tampak senang akhirnya dapat berjumpa kembali. Namun karena waktu kunjungan sudah berakhir, Leonggu harus kembali ke dalam sel. Yesung pun menangis sejadi-jadinya. Kepala sipir Jang Nim yang merasa berutang budi dan tampak murang, rupanya dia memikirkan anak satu-satunya yang telah meninggal dunia. Itulah alasan Jang Nim yang begitu membenci Leonggu saat pertama kali masuk ke dalam penjara. Kehilangan sosok ayah yang sangat dicintainya, Yesung tidak mau makan sama sekali dan harus dilarikan ke rumah sakit. Yesung memintanya untuk ditangkap agar dia bisa berada satu sel dengan ayahnya. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari salah satu anak buahnya, Jang Nim membawa Yesung ke dalam penjara untuk bertemu ayahnya. 소장님 연수가셨다고? 특별히 700만 주라는데요? 이 예승이 먹자. Leonggu dan teman selnya terkejut saat kepala sipir memberi mereka kejutan. Sebagai bentuk terima kasih, Leonggu mengantarkan kue ke kantornya. Dari sinilah Jang Min mulai menyelidiki kasus yang menimpa Leonggu. Si pencopet meminta bantuan kepada gangster untuk menyelundupkan anaknya yang akan segera lahir dari perut istrinya. Dia sangat ingin melihatnya. Jang Min meminta bantuan temannya seorang detektif untuk menyelidiki kasus yang menimpa Leonggu. Menurutnya itu hal yang sangat mustahil karena korban adalah anak dari inspektur jenderal polisi. 이 연구 잡힐 진술서 맞아? 형님, 복사는 안 돼요. Jang Nim melihat sesuatu yang ganjil karena orang seperti Leonggu bisa menulis surat pernyataan dengan sangat rapi. Sebelum dijemput oleh Jang Nim dari sekolahannya, Yesung meminjam ponsel milik temannya. Lanjut, cerita kembali lagi ke sel. Kepala gangster secara bertahap akhirnya bisa menulis dan membaca dengan bantuan anak buahnya. Yesung memberi kejutan kepada Big Six, sebuah ponsel untuk digunakan untuk menelpon istrinya yang akan segera melahirkan. Kocaknya, di dekat kloset dia baru bisa mendapatkan sinyal yang baik. Dia senang sekali akhirnya istrinya melahirkan bayi perempuan yang sehat.
Big Sik pun berterima kasih kepada Yesung. Beberapa hari lagi Leonggu pun akan menghadapi sidang putusan. Teman-temannya membantu Leonggu untuk melakukan pembelaan. Kala itu Leonggu terpleset dan akhirnya dia juga menemukan putri inspektur telah jatuh berlumur darah. Reka adegan dilakukan oleh teman-teman Leonggu karena menggunakan tas Sailor Moon saat terjatuh. Gadis kecil itu mengalami pendarahan di bagian kepala belakangnya. Mereka menduga Choi Ji-young jatuh akibat genangan es karena cuaca yang sangat dingin. Anak itu tewas seketika. Dia terjatuh langsung menghantam kepalanya. Leonggu mengendurkan celananya untuk memudahkan sirkulasi darah sesuai latihan yang dia terima di tempatnya bekerja. Ia memberikan nafas buatan, mencubit dan menampar berharap korban kembali sadarkan diri. Secara khusus Jang Nim menemui komisaris polisi karena dia yakin Leonggu tidak bersalah. Terungkap Jang Nim pernah kehilangan anaknya juga akibat narapidana favoritnya. Teman-teman Leonggu memberikan arahan agar dia bisa menjawab pertanyaan saat sidang berlangsung. Meskipun komunikasinya kurang baik, Leonggu terus-menerus menghafal jawabannya. Leonggu harus berani mengatakan ia berada dalam tekanan polisi agar membuka celananya dengan iming-iming akan kembali pulang bertemu dengan anaknya dan dibelikan tas Sailor Moon. Seorang pengacara yang dikirim negara untuk membantunya malah memaksa Leonggu mengakui perbuatannya demi keselamatan Yesung. Dalam perjalanan menuju persidangan, Jang Nim meminta Leonggu untuk fokus mengatakan kejadian sebenarnya. Ketika jaksa menuntut umum bertanya tentang semua kejahatan yang dituduhkan kepadanya, tiba-tiba Leonggu terdiam seakan lupa dengan arahan dan latihan yang telah dia lakukan selama ini. Rupanya sebelum masuk ke ruangan sidang, komisaris jenderal polisi itu mengancam akan membunuh Yesung jika Leonggu tidak mau mengakui perbuatannya. Demi keselamatan putri satu-satunya yang dia sayangi, Leonggu mengakui semua perbuatannya kepada hakim. Alhasil hakim menjatuhkan hukuman mati. Jang Nim tidak percaya kenapa Leonggu mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya sama sekali. Di hari terakhirnya sebelum eksekusi mati dilakukan, Leonggu merasa senang bisa berjumpa dengan anaknya. Sebagai bentuk rasa sayangnya, Jang Nim mengangkat Yesung sebagai anak angkatnya. Jang Nim tidak berhasil menyelamatkan Leonggu melalui amnesti presiden karena tanggal eksekusi telah ditentukan tepat di hari ulang tahun putrinya. Tidak terima dengan keputusan ini, kepala gangster mengajak anak buahnya untuk membuat balon udara agar Leonggu dan anaknya bisa melarikan diri. Untuk memuluskan rencana ini, kepala gangster mengajak seluruh narapidana termasuk musuhnya. Di hari itu, Yesung dan anak-anak lain hadir mengisi acara paduan suara. Sebuah kejutan diberikan kepada Leonggu dan anaknya ketika naik ke atas balon udara. Padahal itu dilakukan agar mereka bisa melarikan diri. Para petugas menyadari mereka dan melarikan diri, dan seluruh tahanan pun kompak untuk melawan petugas. Tanpa diduga talinya tersangkut kawat. Alhasil rencana mereka pun gagal. Tidak ada penyesalan atau kesedihan bagi Leonggu. Justru dia dapat menemani anaknya melihat matahari terbenam terakhir dalam hidupnya. Mereka pun kembali ke dalam sel memberikan berbagai hadiah untuk Yesung. Rasa sedih dan bahagia tercampur aduk dalam momen ini. Leonggu dan putrinya berpelukan dan mengungkapkan rasa sayang mereka masing-masing. Teman-temannya mencurahkan isi hati mereka dengan membubuhkan tulisan di balik punggungnya. Leonggu berterima kasih karena kebaikan mereka kepada dia dan putrinya. 고마워요. Saat diantar ke ruangan eksekusi, kepala sipir nampak muram karena dia tidak percaya dengan semua ini. Orang sebaik Leonggu bisa bernasib seperti ini. Untuk terakhir kalinya, Leonggu memeluk putri kecilnya sebelum pergi meninggalkan dia untuk selamanya. Mereka berdua pun menangis sejadi-jadinya, termasuk petugas penjara dan seluruh narapidana hari itu. Hari itu Leonggu meninggal dunia setelah eksekusi mati dilakukan kepadanya. Lanjut kembali ke persidangan. Setelah menyelesaikan kesaksiannya demi mengembalikan nama baik ayah kandungnya, di akhir cerita pengadilan telah menerima seluruh alat bukti dan kesaksian bahwa Leonggu tidak melakukan pembunuhan dan pelecehan seksual kepada korban. Hakim akhirnya memutuskan Leonggu tidak bersalah. Keputusan ini disambut sukacita oleh Yesung, Jang Nim dan seluruh sahabat mendiang ayahnya. Yesung menatap sebuah balon yang tersangkut di atas kawat. Dia mengingat hari terakhir bersama ayahnya, dan setelah itu film pun berakhir.
Bagaimana menurut kalian alur cerita film kali ini? Menariknya, film dengan alur cerita mundur yang sangat tepat dalam film ini. Kita dapat melihat flashback gambaran atas kesalahan hukum yang tidak adil bagi orang yang kurang berdaya menggunakan kekuasaan untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah atas embel-embel hukum. Dan itulah tadi alur cerita film kali ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Zona Cinema pamit. Bye-bye.